Nih hebatnya Abah nih. Kalau beliau mengajarkan kepada kita untuk tirakat, tidak meninggalkan dunia. Abah ngajarin kita zikir, jangan tinggalkan dunia. Abah ngajarkan kita tasawuf, jangan tinggalkan dunia. Kuasai dunia, genggam di lengan kita, jangan biarkan dia menguasai kolbu kita. Tuh ajaran Abah. Mengutiplah pendapat Kanjeng Syekh, al-malu apa? Al-mal khadimuka wa anta khadimul maula azza wa jalla. Harta itu adalah pelayanmu, jangan bikin dia sebagai tuanmu, sedangkan engkau adalah pelayannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuasai dunia, tundukkan dunia, jangan menghindar dari dunia. Itu tarikatnya Abah. Maka orang-orang tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah dua, dia seimbang, dunia hayu, akhirat sedang dituju. Benar nggak? Sambil berzikir la ilaha illallah kita bayangkan wajah guru dalam kolbu kita? Tidak, saya nggak dapat keterangannya. Di Al-Anwar Al-Qudsiyah karangan Abdul Wahab Asy'arani itu, bayangkan wajah guru, letakkan di antara kedua mata kita. Mata kita kan ini, ini telinga tahu, sini, bukan di sini. Yang di dalam kolbu mau udah jangan ada yang lain selain Allah aja, letakkan di sini. Bayangkan wajah gurunya di sini, jangan masuk ke dalam kolbu. Nggak ada ceritanya setahu saya wajah guru bayangkan kan di sini, bukan di dalam kolbu. Ma fi qalbi illallah, dalam kolbu hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pangarsa Abah Ano dalam kitab Miftahus Sudur ini menekankan pada kita harus ada penghayatan tahlil. Tahlil itu dihayati. Cara menghayatinya, la ilaha illallah, maknanya la maksuda illallah, tak ada tujuan selain Allah. La ilaha, ketika kita mengatakan la ilaha itu artinya meniadakan semua makhluk. Nggak ada yang, Pak Jengan Wafi biasanya pandai sekali untuk menerangkan arti ilah itu. Tidak ada yang dihormati, tidak ada yang dikagumi, tidak ada yang disembah, pokoknya tidak ada yang besar-besar. La ilaha, tiadakan selain Allah, semua makhluk ditiadakan. Memandang mereka, kata pengarsa Abah, nadharal fana, memandang mereka dengan pandangan yakin bahwa mereka akan hancur binasa. Ketika sampai ke illallah, itu artinya ini mengingatkan wujud Allah, bahwa Allah ada. Memandang Allah dengan pandangan al-baqa, bahwa Allah maha ada, maha abadi. Masuk bab kedua, fi bayani kaifi dzikril jahri. Bapak Ibu, saya menganggap ini biasanya porsi para wakil talqin. Status saya baru sampai ke tingkat wakil talqin, jadi nalak-nalakin nggak sampai nalkin. Kalau saya salah tolong dibetulkan. Saya kira semua sudah tahu bagaimana caranya berzikir la ilaha illallah, zikir jahar. Wa kaifiyatuhu an yabtadi az-zakir bi qauli la min tahtis surah. Kita berzikir memulai dengan kata la dari tahtas surah. Sebentar, mudah-mudahan kita baca dulu tahtas surah, dari bawah pusat, nggak usah ke bawah banget, terus dicari-cari, ya virtual, tasawur, bayangkan aja dikit, nggak usah cari-cari betul. Nanti bukan zikir jatuhnya, terus melototin bawah perut. Wayamud duha ditarik yang hatta yang tahiyah sampai ke
ila dimag, otak, firraksi di kepala. Wayab tadi ba'daha bihamzati ilah, lalu mulai dengan kata ilah. Minad dimag bit takhayul, dengan takhayul itu apa? Khayal, imajinasi. Imajinasi. Virtual juga boleh ya kali ya. Saya terjemahkan itu dengan membayangkan. Wayanzil biha, turun hatta yantahiya ilal katifil aiman, katif pundak sebelah kanan. Nah, tarik dari bawah. Nah, lalu mulai dengan i pada hamzah ilaha, ke pundak sebelah kanan. Jangan dibalik. Lah, bukan kanan. Lalu yang mudduha bin nuzuli kursi sadri, sampai ke dada, dari pundak ke dada. Hatta yantahiya ila qalbis sanubari, sampai tembus ke jantung sanubari. Fil janibil aisar, di sebelah kiri. Tahta idhamil jambi wad dal'i, di bawah tulang pinggir. Fayadribul jalalah, lalu menghentakkan, menghunjamkan kata jalalah, lafzul jalalah Allah, berkuatin nafsi, dengan kekuatan jiwa, al mahbus ala suwaida'il qalbi, ke hitamnya kalbu, hatta yata'athara bihararatihi jami'ul badan, sehingga dengan panasnya itu badan merasa panas, pengaruh dari zikir itu. Bihaitu yahtariqu jamul azzail fasidah, ini seperti ortopedi tadi, seluruh bagian-bagian pada tubuh yang rusak terbakar. Wa yatanawwar, dan bersinar, mafil badan minal azza'i salihah, bagian-bagian tubuh yang sehat menjadi bercahaya. Ini kedahsyatan zikir la ilaha illallah. Sebentar, saya kalau nggak salah pernah baca, ini pasal 2 ini, pernah baca kitab Miftahus Sa'adah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah kunci kebahagiaan, karangan wali Allah Syekh Ibnu Athaillah Sekandari. Memulai dengan ucapan la dari bawah pusar, lalu menahan dan menarik sampai ke otak di kepala. Setelah itu mulai dengan hamzah ilah dari otak dengan membayangkannya, lalu menurunkan sampai ke pundak sebelah kanan. 3. Setelah itu yang mulai dengan hamzah Allah dengan membayangkannya dari pundaknya sebelah kanan dan menahannya, lalu menurunkan ke dada hingga sebelah ke hati sanubari di bawah tulang rusuk. Lalu dan menghujamkannya lafaz jalalah Allah dengan keutuhan jiwa pada hitamnya hati, sehingga dampak panasnya terasa oleh seluruh badan. Seluruh bagian badan yang rusak terbakar, sedangkan bagian badan yang tidak rusak, yang baik, disinar oleh cahaya Zul Jalalah. Di Al-Quran ada ayat bercerita tentang neraka Sakor yang diambil oleh Ibnu Athaillah sebagai penjelasan dahsyatnya zikir la ilaha illallah. Beliau bilang zikir la ilaha illallah itu membakarnya seperti api neraka Sakor. La tubqi wala tadha. Neraka Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Tak ada yang dibiarkan, tak ada yang ditinggalkan, semuanya kena bakar. Sampai ketika membakar seluruhnya, semua anggota tubuh kita berzikir kepada Allah. Dari kepala, dari hidung, dari telinga, dari mulut, semuanya terdengar berzikir kepada. Ini sudah dahsyatnya zikir. Mudah-mudahan kita sempat merasakan itu. Nah, Wajijan sekarang ini berulang-ulang mengatakan ada beberapa latifah yang dilewati ketika kita berzikir jahar. Tarik dari pusar naik ke atas. Kalau latifah apa yang kena?
Sini dulu berarti tengah ya, kopi ya. Sini nafsi, sininya kolak. Lempar ke sini. Ada latifah sir. Balikin ke kanan, ke kiri ada latifah. Sini kolbi kan? Jadi beberapa latifah kena juga. Pertanyaannya, apakah kita lakukan itu di awal zikir atau sepanjang zikir? Saya perhatikan para wakil talqin tidak sama pendapatnya. Ada beberapa wakil talqin yang memulainya aja, sisanya biasa, la ilaha illallah gitu. Tapi di awal-awal seperti itu gerakannya. Tapi ada juga wakil talqin yang dari awal sampai akhir ngisi semua latifah seperti ini. Bapak-bapak terserah nyamannya yang mana, yang penting tidak kosong. Pertanyaan satu, katanya harus membayangkan wajah guru. Di mana diletakkan wajah guru? Di benar nggak sambil berzikir la ilaha illallah kita bayangkan wajah guru dalam kolbu kita? Tidak, saya nggak dapat keterangannya. Di Al-Anwar Al-Qudsiyah karangan Abdul Wahab Asy'arani itu, bayangkan wajah guru, letakkan di antara kedua mata kita. Mata kita kan ini. Ini telinga tahu. Sini. Bukan di sini. Yang di dalam kolbu mau udah jangan ada yang lain selain Allah aja, letakkan di sini. Bayangkan wajah gurunya di sini. Jangan masuk ke dalam kolbu. Nggak ada ceritanya setahu saya wajah guru bayangkan kan di sini, bukan di dalam kolbu. Ma fi qalbi illallah. Dalam kolbu hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Pangarsa Abah Ano dalam kitab Miftahus Sudur ini menekankan pada kita harus ada penghayatan tahlil. Tahlil itu dihayati. Cara menghayatinya, la ilaha illallah, maknanya la maqsuda illallah, tak ada tujuan selain Allah. La ilaha, ketika kita mengatakan la ilaha itu artinya meniadakan semua makhluk. Nggak ada yang, Pak Jengan Wapi biasanya pandai sekali untuk menerangkan arti ilah itu. Tidak ada yang dihormati, tidak ada yang dikagumi, tidak ada yang disembah, pokoknya tidak ada yang besar-besar. La ilaha, tiadakan selain Allah. Semua makhluk ditiadakan. Memandang mereka, kata Pangarsa Abah, nadharal fana, memandang mereka dengan pandangan yakin bahwa mereka akan hancur binasa. Ketika sampai ke illallah, itu artinya ini mengingatkan wujud Allah, bahwa Allah ada. Memandang Allah dengan pandangan al-baqa, bahwa Allah maha ada, maha abadi. Lalu diangkat ganjil, ucapkan Sayyiduna Muhammadun Rasulullah. Dan kita mah favorit diangkat 3. Asal udah la ilaha illallah udah 3. Sayyiduna Muhammadun Rasulullah. Oke. Nah ini Pak yang saya bilang tadi. Pangarsa Abah mengutip hadis Rasul, mutu qabla an tamutu. Maaf, saya nyari hadisnya jujur nggak ketemu di kitab-kitab sunan-sunan ini, nggak ketemu. Sampai akhirnya kita ngelacak ke buku-buku para sufi. Dari mana mutu qabla an tamutu muncul? Ibnu Arabi menyebut hadis ini minal mashhur, hadis yang populer. Rupa-rupanya para ulama-ulama sufi memang mengambil riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu bukunya banyak. Salah satunya adalah satu Fusus Al-Hikam. Saya lihat di sini ada Al-Futuhat Al-Makkiyah. Al-Futuhat Al-Makkiyah karangan Ibnu Arabi itu ditulis oleh beliau, dibintekan oleh malaikat Jibril di kota Makkah, maka disebutnya Futuhat Makkiyah. Kalau kita
yang mendiktekan suami kita, yang kita tulis utang-utang kita. Nggak ada pengaruhnya sama rohani kita. Itu salah satu atau banyak yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi tadi. Hadis mutu qablaan tamutu. Matilah kalian sebelum kalian mati. Saya lupa ada YouTube saya buka karena mencari ini. Jujur aku juga kebingungan apa artinya matilah kamu sebelum kamu mati. Sampai saya menemukan, saya lupa dokter apa dari Mesir, bukan ahli Jum'ah, biasanya untuk tasawuf ahli Jum'ah. Saya perhatikan, ketemulah, dilacak lagi, informasinya ternyata bersumber dari Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom ini yang kita tadi bilang tuh, ulama besar yang digelari budak. Nah, Al-Asom itu artinya budak. Beliau bilang, siapapun yang masuk ke thariqah kita, madhab kita, thariqah tasawuf ini, dia harus mempunyai 4 macam kematian. Kematian yang pertama al-mautul abyad, mati putih. Ini bahasa dia mati putih itu. Kalau bahasa umumnya adalah taqlilut ta'am, mengurangi makan. Saya sudah takluk ini yang satu ini. Dulu makanya bapak-bapak yang masih sehat, ibu-ibu yang masih sehat, masih ada kesempatan belum sakit, ngabuti. Ini emaknya beda banget. Saya udah rusak. Jadi kalau lambat makan, ampun. Dulu ketika masih ngabuti, nggak pernah ada cerita keluhan kolesterol tinggi itu. Kolesterol saya di angka 70. Bagaimana mau naik kolesterolnya? Kenapa? Makan ayam enggak, daging enggak. Daging juga makan cuman mentah, enggak makan doang, cuma dipelototin doang. Gula, apalagi gula. Bagaimana mau tinggi kadar gulanya? Karbonya kan ada pada nasinya ditinggal. Sehatnya luar biasa Bu Pak. Sayangnya memang saya nggak bisa mengendalikan nafsu nggak pengen makan. Kalau ngabuti gitu tuh nafsunya satu, pengennya sambal. Hancurlah lambung kita. Sekarang berat banget, badan saya udah gemuk banget. Jadi teman-teman yang sehat walafiat, insya Allah kalau dengan doa, ada doanya Pak, jangan tidak dilakukan dengan doa. Kalau tidak dilakukan doa dengan doa dan tidak izin kepada apa, biasanya repot, dikit-dikit lemas. Teman-teman gitu tuh, ikhwan-ikhwan, banyak yang tidak suka ngabuti karena banyak yang kena sakit tipes. Aktivitas padat, nggak mau makan, itu nafsunya, nafsu nggak mau makan. Padahal kalau makannya banyak yang bisa dimakan. Daun telinga, daun pintu, tapi yang paling enak daun fulus. Kan yang tidak dimakan cuma 3, nasi, ikan, daging. Abah mah sayang sama kita, boleh nggak Abah makan telur? Boleh. Ada. Kenapa? Karena kita bukan kebatinan. Nih hebatnya Abah nih. Kalau beliau mengajarkan kepada kita untuk tirakat, tidak meninggalkan dunia. Abang ngajarin kita zikir, jangan tinggalkan dunia. Abang ngajarkan kita tasawuf, jangan tinggalkan dunia. Kuasai dunia, genggam di lengan kita, jangan biarkan dia menguasai kolbu kita. Tuh ajaran Abah. Mengutiplah pendapat Kanjeng Syekh, al-malu khadimuka wa anta khadimul maula azza wa jalla. Harta itu adalah pelayanmu, jangan bikin dia sebagai tuanmu, sedangkan engkau adalah pelayannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuasai dunia, tundukkan dunia, jangan menghindar dari dunia. Itu tarikatnya Abah. Maka orang-orang tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah, 2, dia seimbang. Dunia hayu, akhirat sedang dituju.
Jangan tinggalkan dunia. Saya mau ustadznya juga ustadz dunia. Maksudnya ya karena hidup di alam dunia. Jangan meninggalkan dunia. Oke. Jadi yang pertama al-mautul abyad. Yang kedua al-mautul lahma. Ini menolak atau menahan hawa nafsu, semua hawa nafsu. Kalau tadi yang paling pokok itu yang putih itu adalah makan. Di thariqah kita banyak puasa. Kiparat pernah dengar? Selasa, Rabu, Kamis. Tapi malam Jumatnya jangan tidur, zikir. Oh, gimana? Habis puasa kan banyak makan. Gimana nggak tidur? Makanya makannya jangan banyak-banyak. Di thariqah tertentu cara makannya lebih unik. Bukanya cukup dengan menghisap aroma genteng. Tahu genteng? Pecahan genteng itu namanya teple. Wanginya kan unik gitu. Murid-muridnya Pengasar, Ajengan, Khair Afandi, Manon Jaya, itu cara mereka puasanya 2 hari. Jadi batalinya saya ingat cuman air sekeclak gitu, terus supaya hilang laparnya teple ini begini. Cager itu, wareg, kenyang itu. Kita mah teple yang kita makan. Karena nggak puas. Jadi bukan banyak makan. Kita nggak nyampe usul sama Allah, halangan nama nasi. Saya nggak bermaksud ngabuburit. Ini juga belum tentu benar. Tapi setahu saya, ketika kita nggak punya uang, pengen punya sekolah nggak punya uang, itu dari mana dapatnya? Tapi seingat saya ada kali kita berapa? 15 tahun dapat sekolah, alhamdulillah. Nggak punya uang itu bikin sekolah SD itu. Sampai akhirnya ada orang ngasih wakaf 8.000 meter. Sekarang mau bikin SMP, nggak punya uang lagi. Ya itu seingat saya, tapi mudah-mudahan sih bukan dari situ. Tapi saking pengennya punya sekolah tapi nggak punya uang, ngabuti 15 tahun Pak. Orang-orang bilang katanya, wah ini masih diturutan nanas. Kan susah juga nggak punya uang pengen sekolah Pak. Yang punya uang aja susah bikin sekolah, ini nggak punya uang pengen bikin sekolah. Tapi kalau doa Abah, alhamdulillah jadi juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga begitu. Kalau punya keinginan, tirakatnya salah satunya ngabuti. Nih, maut termasuk maut abyad, maut abyad dan maut ahmar ini. Yang ketiga al-mautul aswad. Nah, ini dari Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, al-mautul aswad ini adalah salah satu rukun thariqah. Tahammulu adzan nas, sanggup menanggung gangguan orang. Abah dihina, diem aja, senyum aja, malah didoakan. Itu artinya sanggup tangguh menanggung gangguan dari orang. Ini mah disebut sesat aja, wah disampur ke bawa golok. Siapa yang bilang sesat? Padahal terima itu. Insya Allah makin tangguh kita menerima gangguan orang, makin kuat jiwa kita. Ini sudah masuk ke al-mautul aswad. Nah yang paling akhir adalah al-mautul akhdar, maut hijau, yakni kesederhanaan dalam berpakaian. Maksudnya bukan telanjang, bukan. Ya pakaiannya seadanya lah, nggak yang mahal-mahal. Gitu. Jadi ketika Rasul mengatakan mutu qabla an tamutu, ini artinya matilah kamu secara ikhtiari sebelum mati secara ijtibari. Ada mati pilihan, ada mati paksaan. Yang mati paksaan
lepasnya ruh dari tubuh. Ini yang berarti nih, mautnya itu adalah di hadis yang lain disebutkan kalau kamu ingin melihat mayat berjalan, lihatlah Abu Bakar Siddiq berjalan, karena Abu Bakar Siddiq sudah sanggup menahan semua hawa nafsunya. Jadi mutu qabla an tamutu artinya tahan hawa nafsumu, hiduplah dengan sederhana sebelum kematian menjemputmu itu. Ya. Tadi mati merah kemana? Lah? Mati merah kemana? Mati merah penjelasan. Mati merah itu menahan hawa nafsu secara keseluruhan. Mati putih kaitannya dengan makan, mati merah berkenaan dengan hawa nafsu secara keseluruhan, mukhalafatun lil hawa nafs, dan al mautul aswad tahammulu adzan nas, menanggung gangguan banyak orang. Al mautul akhdar, maut hijau adalah kebersajaan dalam hidup, termasuk dalam berpakaian. Coba lihat pengarsa Abah, ulama besar, guru agung, bajunya kayak apa? Sederhana ya, gitu-gitu aja bajunya. Sesekali Abah pakai jubah, tapi saya lihat ya, sesekali aja. Kalau ada tamu besar gitu. Saya banyak melihat contoh pakaian ini karena saya sering mendampingi. Lihat Abah Nur, bajunya baju koko mungkin yang dikasih ibu-ibu, bapak-bapak sama Abah. Nggak ada baju bagus banget Abah Nur itu, sederhana. Tapi kalau dia duduk di depan, ulama-ulama besar pasti menyingkir ke belakang, bah mangga dipayun gitu. Karena auranya luar biasa. Kita kalau berada di sampingnya pasti ke bawah-bawah dihormat orang. Ya. Mati hitam ini tidak ada hubungannya dengan siapa? Hitam tererere. Siapa tuh? Rita Sugiarto. Mati hitam itu tadi menanggung. Jadi orang menghina kita, orang meledek kita, bukan dilawan dengan hinaan lagi. Apa kalau ditanggi itu apa bahasanya? Mikanya kajalma anu mikane waka ta eta maut aswat. Saya bilang tadi sekali lagi di Ihya Ulumuddin, saya ingat itu disebut oleh beliau sebagai salah satu rukun thariqah. Dan orang kalau mau nyampe ke derajat wali, di samping menyembunyikan kewaliannya, pura-pura jadi orang gelo, dilempari, dihina-hina, itu latihannya seperti itu. Jadi bapak-bapak nggak jadi wali karena nggak mau kan? Gomlet, jorai gitu jelema gelos. Ada yang ngehina aja kita lawan. Jadi orang-orang thariqat itu bukan yang membusungkan dada, tapi yang meredam kekuatan nafsunya. Bapak Ibu dan Saudara, kita sampai ke mengeraskan suara dalam zikir. Balik lagi ke wudhunya. Jangan merasa, tadi sudah penghayatan tahlil ya. Wa an yadhkura bi darbin syadid wa sautin qawiyyin hatta tahsula anwaru dzikri fi bawatin dzakirin. Harus berzikir dengan suara keras sampai terjadi muncul cahaya zikir dalam batin orang yang berzikir. Tasiru qulubu mahya'a bihadhil anwar, sehingga qalbunya menjadi hidup dengan cahaya-cahaya ini. Hayatan abadiyah ukhrawiyah, hidupnya qalbu adalah hidup yang abadi, yang sifatnya ukhrawi, artinya hidup qalbu untuk selalu mengingat kehidupan akhirat. La yazuquna fihal mauta
illa al-mautatal ula wa qawm adzabal jahim. Nah, syarat-syaratnya ini tadi, mutu qablaan tamutu. Nabi SAW bersabda, al-mu'minu yanzuru bi nurillahi alladzi khuliqa minhu. Orang mukmin itu melihatnya dengan cahaya Allah yang darinya dia diciptakan. Umar bin Khattab mengatakan, ra'a rabbi qalbi bi nuri rabbi. Qalbuku melihat Allah dengan cahaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi ru'yatullah ta'ala la tahsul fid dunya. Di alam dunia ini, boleh saya minta air ya? Kemarin haus juga. Ya. Perasaan lagi puasa. Pas lihat Pak Haji minum, aku juga boleh minum kayaknya. Perasaan lagi siang hari belum boleh minum. Jadi melihat Allah di dunia ini tidak mungkin. Lakin tasuluru yaitu sifatillah fi mir'atil qalbi. Tapi kita bisa melihat sifat Allah dalam kalbu kita, dalam cermin kalbu kita. Al qalbu dan kalbu ini musyabah bil hijarah. Bahwa kalbu itu mirip dengan batu, seperti yang difirmankan oleh Allah. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswa. Fa kama anal hajara la yankasir. Duh, makasih. Siap. Langsung kita minum. Ada yang pernah memecah batu nggak? Ada ya? Bisa nggak batu pecah gini? Nggak ada. Saya jadi ingat boro-boro zikir, ngajar aja harus dengan semangat, harus dengan kekuatan maksimal. Satu yang saya ingat dari kiai saya, Imam almarhum Imam Zarkashi. Kami waktu itu kelas 6. Pak Zar sedang mengajari kami bagaimana mendidik anak-anak, bagaimana mengajar. Beliau sebut itu, ngajar jangan malas-malas, jangan dengan semangat loyo, harus semangat. Dia minta dibawakan, kalau nggak salah gergaji sama kayu. Lihat, gergaji apa golok gitu ya, golok kalau nggak salah. Kalau cuman begini mukulnya, nggak akan belah kayunya. Itu, masya Allah, tenaganya kencang banget tuh. Wah, pecah. Jadi semangat, ngajar harus kuat. Tenaga kita harus ekstra. Zikir juga sama. Saya maaf. Allah takdirkan saya dapat 2 kiai yang sama-sama aku. 2 kiai ini punya kesamaan. Wibawanya luar biasa. Pangarsa Abah Ano yang saya dengar ketika beliau masih hidup, kalau beliau memberi misalnya kultum kuliah subuh itu, belum ngomong orang pada nangis. Ini air putih, belum anggur merah. Kalau anggur merah jadi lagu Pak. Beliau yang saya dengar dari ikhwan-ikhwan senior itu, Abah belum ngomong udah pada nangis. Itu ayatnya tuh aura dari Abah langsung masuk ke kolbu begitu, udah pada nangis semua. Kalau manaqib di Suryalaya, setahu saya tidak boleh ada yang bergerak, benar? Nggak boleh ada yang ngomong. Maaf, orang kalau bahasa orang Gontor, jarum jatuh aja kedengaran. Gitu. Karena semua diam. Nah, di Gontor juga sama. Kiai kami ini almarhum Imam Zarkashi memang tidak seperti pengarsa Abah yang kelihatan betul karomahnya,
Tapi kami anak-anaknya, murid-muridnya, santri-santrinya tahu benar. Meskipun Pak Kiai Imam Zarkasi tidak menunjukkan ketorikohannya, tapi kami tahu beliau pasti orang torikoh. Cirinya, karomahnya Pak, karomah pimpinan kami ini. Di pesantren di Gontor sampai hari ini, anak-anak itu rata-rata nggak punya payung. Boleh cek, rata-rata, 1-2 mungkin ada yang punya, tapi rata-rata nggak punya payung. Payung hujan, ini kan musim hujan nih, tapi boleh cek, anak-anak di pesantren kami di Gontor tuh nggak pada punya payung. Kenapa? Hujannya kompromi. Kalau anak-anak sedang di masjid, besar luar biasa. Begitu selesai sholat, reda. Anak-anak masuk ke kamar. Terus kalau mereka mau tidur, hujan lagi, deras. Mau sekolah, reda. Ngapain punya payung jadinya? Nggak percaya boleh tanya anak-anak kamu. Itu ditulis oleh sekretaris pimpinan. Kami awalnya nggak ya bener kita nggak punya payung. Satu. Dan ini satu karomah lagi yang saya kira kami murid-muridnya belum bisa. Mirip-mirip dengan pengarsa Mbak Anom yang amal solehnya belum bisa kita lakukan, riadonya nggak bisa kita ikuti. Kiai Imam Zarkasi kalau hari Jumat jam 10 sudah berada di masjid. Semua alumni tahu. 10. Kami masih olahraga Pak. Kami ada yang main musik, ada olahraga. Pak Kiai Zarkasi, Imam Zarkasi sudah ada di masjid Jami Gontor dan pikir, kalau bukan toriko apa namanya begitu? Orang toriko aja nggak gitu-gitu amat tuh. Bapak-bapak ngaku toriko masjid ke hari Jumat ke masjid jam berapa berangkat? Kadang-kadang 5 menit sebelum khutbah. Sodakonya mandok doang. Ini jam 10 rata-rata itu ulama udah tahu. Dan kami coba nggak ada yang kuat. Ya kita kuatnya 5 menit sebelum khutbah. Jam 10 sudah di masjid sampai selesai. Subhanallah, semua orang mengakui. Jadi kiai kami itu bertoriko tapi tidak menunjukkan torikohannya. Coba lihat makamnya, kuburannya, nggak diapa-apain, biasa aja seperti kuburan orang biasa. Tapi kami yang diajari di Suryalaya selalu datang ke sana, ke kuburannya lalu tawasul. Nggak seperti kuburan para kiai besar, dibagusin, indah-indah, di makam biasa aja. Jadi memang Gontor tidak membesar-besarkan hal itu gitu. Tapi kami nggak tertipu. Tidak tertipu. Kiai kami bukan apa-apa. Karena itu tadi ada satu karomah lainnya itu. Kalau anak-anak sedang belajar, kan dekat Madiun. Pesantren Gontor kan dekat Madiun. Di Madiun itu ada Lanut Iswahyudi, pangkalan militer angkatan udara, latihan perangnya di situ. Tapi itu rata-rata kalau anak-anak belajar jam 7 sampai jam 12 nggak ada yang berani di situ. Konon ada pernah pesawat yang mogok, nggak tahu kenapa mogok di situ. Pokoknya macet aja itu ketika mau terbang itu. Kayaknya itu ya anak-anak lagi belajar, jadi nggak protes, tapi mereka tahu pada hari-hari jam-jam tertentu mereka terbang. Ada kesamaan antara almarhum Imam Zarkasi dengan almarhum pengarsa Abah Anom. Tapi kami yang melihatnya ini melihat Allah di dunia tidak mungkin, tetapi melihat sifat Allah dengan dalam kalbu kita sangat mungkin. Batu kalau tidak dipukul dengan keras tidak akan pecah. Kalbu tidak akan lunak kalau mukulnya dengan lembek. La sare tibrang geus. Nah, Pak, Bu, nih ada rahasia lain mengapa zikir kita dengan suara nyari.
Mungkin bapak-bapak juga nggak tahu karena belum banyak baca kitab Miftah Sudur. Mengeraskan suara dalam zikir. 1. Meraih jam'iyah. Ya. Gedein. Gimana gedeinnya? Zoom. Ini kan? Kemudian kebaca? Oke. Coba. Ini kalimatnya ini. Bentar, saya bacakan dulu kitabnya. Di mana ya? Ini aja. Fakadzalika dzikru la yu'athir fi jami syatati qalbi sahibi ila biquwwah. Demikian pula zikir tak akan memberi dampak yang signifikan menghimpun fokus hati penzikirnya yang terpecah kecuali dengan suara keras. Gitu. Qala Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Madbuli. Ada yang kenal ulama ini? Beliau yang kitabnya dibaca oleh Ustadz Latif Al-Minah Saniyah. Tetapi para ulama mengatakan, literatur mengatakan beliau ini illiterate, umi, tidak bisa tulis baca. Nah, kok bisa jadi kitab? Kitab itu bukan tulisan beliau, tetapi wejangan-wejangan beliau yang ditulis ulang dan disyarah oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, kalau nggak salah gitu. Ini ulama besar, mursyid thariqah. Kata beliau, irfa'u aswatakum fi dzikri ila an tahsula lakum al-jam'iyah kal-arifi. Jadi ketika kita berzikir dengan suara nyaring, itu modelnya suara zikirnya para arif billah. Kalau tidak bersuara keras, itu model ustadz di kampung saya. La ilallah. Terus baik kos gitu. Mana yang kedua? Jadi al-jamnya itu artinya ijtima'ul himam bit tawajjuh ilallah wal istighal bi amma siwa bi izaiha. Jadi berhimpunnya al-himmah, keinginan kuat dalam tawajuh kepada Allah dan sibuk dengan berzikir kepada Allah dari selain Allah. Nah, Pak Buni, yang kedua, ini rahasia mengapa kita zikir dengan suara keras. Waqad qalu, para ulama, ini kalau bahasa Arab loh, ada juga kalau bahasa Sunda. Qalu, bahasa Betawi. Qalu, ngerokok dulu. Kalau orang Sunda, kolak, ngarakoheula. Ini asli Arab. Qalu, mereka para ulama thariqah berkata, idza dzakaral muridu rabbahu, bila seorang murid berzikir rabbahu kepada Allah bisyiddatin dengan suara nyaring, azmin dengan sungguh-sungguh. Nah, ini Pak nih manfaatnya yang antum mungkin belum tahu. Tuyat lahu maqamatut thariq bisur'atin bighairi bud'in. Jadi berzikir dengan suara nyaring itu merupakan ajian melipat jarak yang harus ditempuh oleh seorang penzikir untuk sampai ke makom spiritual yang tinggi, bisa ditempuh oleh orang lain dengan zikir yang pelan, suara pelan, tahunan, tapi kalau dengan suara keras bisa dilipat, disingkat jaraknya. Maka kalau ikhwan, Anda, saya
Zikirnya kalau nggak nyampe-nyampe, makom spiritualnya ngajeng-jeng ininya, statis nggak bergerak-gerak, dua kemungkinannya. Satu, memang tidak pernah berzikir, kedul zikirnya. Yang kedua, zikir tapi suaranya pelan, jadi jaraknya harus lama. Padahal kalau berzikir dengan suara nyaring, sekian jarak itu lipat jarak. Mana tadi? Ini. Mengeraskan suara dalam zikir satu, meraih al-jam'iyah. Ini adalah zikirnya para al-arifin billah. Jadi jangan sungkan. La ilaha illallah. Saya iri sebenarnya, karena di kampung saya nggak ada masjid yang pakai buat zikir thariqah qadiriyah syabandiyah. Mohon doanya di tanah wakaf yang baru dalam dokumenter itu, mudah-mudahan ada orang yang membangunkan masjid. Saya udah niat masjid itu mau kita pakai untuk TKN. Jadi santri di situ ya kayak Suryalaya lah gitu, diajari zikir. Dalam benak saya ada cita-cita kecil gitu. Dan kalau di Gontor susah menggabungkan Gontor sama Suryalaya. Sebaliknya Suryalaya susah menggabungkan dengan Gontor. Mudah-mudahan di Kerawang bisa terwujud, Gontor dan Suryalaya bisa dikawinkan. Pendidikan kehidupan tapi didasari dengan zikir. Wow, kalau jadi mudah-mudahan menarik dan indah gitu. Bapak-bapak kan kalau melihat orang Gontor tuh kayaknya jadi-jadi gitu ya. Ada yang jadi apa? Jadi ustadz di kampung, ada juga jadi pengangguran sedikit, tapi daripada jadi perampok. Karena Gontor mengajarkan disiplin kuat, belajar cara hidup sehingga dimanapun bisa hidup dan terus bermanfaat. Kami diajari dengan cara hidup sekali, hiduplah yang berarti, jadilah perekat umat. Kalau di Gontor semua organisasi bisa masuk. Anak-anak yang di Gontor itu kalau dilacak anak-anaknya, oh ini anak Muhammadiyah, oh ini anak NU, oh ini anak Persatuan Islam, oh ini anak menteri, oh ini anak merepot. Maka lihat alumni Gontor deh, ada yang sampai di pucuk pimpinan Muhammadiyah, Din Samsudin. Tapi ada yang juga di pucuk NU, Hashim Muzadi. Itu alumni Gontor. Dulu-dulunya lebih hebat lagi, Idam Khalid, sesepuh NU itu, menteri juga, perdana menteri kalau nggak salah. Apa menteri saya lupa. MPR, ketua MPRS. Tapi jangan dilihat birokrat semua. Model saya disebut oleh Imam Zarkasi, guru kami Pak Imam Zarkasi, ini orang besar. Kenapa? Sebab jadi imam besar di musola kecil di kampung yang terpencil. Itu definisi orang besar menurut Gontor. Jadi imam besar di musola kecil di kampung yang terpencil. Besar minimal besar kakinya. Orang besar kami itu. Mohon bantuan doanya. Sudah ada orang Pak agen dari luar negeri mau bikinkan masjid. Mudah-mudahan jadi tiap minggu para guru berdoa di situ. Ada saum zikirnya. Nah, Bapak Ibu, zikir bersuara keras tadi sudah dibilangkan ini gaya para ulama, para wali, para al-arifin billah. Tapi bukan hanya itu, zikir dengan suara nyaring juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan itu bid'ah, dia nggak baca hadisnya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebentar, sebelum itu, anna lidzikri
dzikri jahran afdal liman talabat alil. Jadi para ulama thariqah beda pendapat. Mana yang lebih utama? Dzikir jahar atau dzikir khafi? Ada yang mengatakan lebih utama dzikir jahar bagi yang memulai. Model kita ini sudah pemula apa sudah akhir? Kelas pemula apa kelas akhir? Maksudnya akhir hayat kali ya. Bentar lagi pada meninggal. Nah, kelas pemula lah kita mah. Jadi lebih baik dzikir jahar. Sedangkan dzikir sir lebih utama bagi mereka yang sudah mencapai jam'iyah. Qalbunya sudah fokus untuk tawasul untuk usul kepada Allah. Dzikir siri lebih utama. Nah, ada nggak dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW berzikir jahar dengan suara nyari? Ini Imam Bukhari yang meriwayatkan bab zikir setelah sholat fardu. Intinya Maula Ibnu Abbas, namanya Abu Ma'bad, pelayannya Ibnu Abbas, bercerita bahwa Ibnu Abbas memberitahu dia anna raf'a sauti bidzikri hina yang sarifun nas minal maktubah kana ala hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berzikir dengan suara nyaring setelah sholat fardu itu biasa dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, "Kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tu." Kalau saya mendengar mereka berzikir dengan suara nyaring, saya tahu bahwa mereka baru selesai sholat. Tuh, zikirnya dengan suara nyaring. Kalau ada yang bilang bid'ah, tolong sodorkan hadisnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Babnya bab zikir ba'dal maktubah setelah salat fardu. Hadza, maka kata pengarang sahabat, hadza dalilu fadli dzikrillahil jahri alladzi yasmahul ghair fayudhkirullah bi dzikrihi lillah. Dengan zikir ini orang yang mendengar menjadi berzikir juga kepada Allah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, nih, Nabi bersabda, ala adulluka ala malakil amri alladzi tusibu bi khairid dunya wal akhirah. Maukah engkau aku tunjukkan perkara yang sangat dahsyat yang dengannya kamu bisa meraih kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat? Para sahabat berkata, tentu saja Rasulullah. Nabi bersabda, alaika bi majalisil dzikri, hadiri majelis-majelis zikir. Wa idza khalauta, ini yang saya tadi betulkan. Saya butuh kitab itu untuk membandingkan. Di tulisan saya pertama, harik pakai qaf, artinya bakar. Setelah saya lihat hadisnya, bukan bakar, gerakan, harik pakai kaf. Saya udah betulkan ini. Idza khalauta faharik lisanaka bidzikrillah. Bila engkau sendirian, gerakkan lidahmu dengan berzikir kepada Allah. Bapak Ibu, kalau ditanya mana yang lebih berpengaruh dalam kehidupan akhirat kita, zikir jama'i atau zikir fardi? Zikir individual apa zikir berjamaah? Yang berpengaruh pada akhirat kita, zikir individu. Buktinya ini, di akhirat nanti ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Pada hari tidak ada naungan selain naungan dari sab'atun adzallahumullahu yauma la dzilla illa dzilluhu. Ada 7 golongan yang Allah kasih naungan. Salah satunya imam yang adil. Di bagian lainnya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu min khasyatillah. Yang keberapa kalimat untuk 6 itu orang yang berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya, lalu air matanya meleleh membasahi pipi karena takut kepada Allah. Jadi kokohkan zikir individu kita, karena itu yang sangat berpengaruh nanti di akhirat.
Ibu akan menjadi orang yang mendapat payung khusus dari Allah, padahal tidak ada payung selain payung Allah, naungan dari Allah. Yakni golongan orang yang berzikir dalam kesendirian sampai matanya basah mengeluarkan air mata membasahi pipi karena takut kepada Allah. Dalam zikir berjamaah banyak orang nangis, tapi belum tentu karena Allah, karena takut kepada Allah. Ada orang berzikir bersama-sama, kenapa kamu nangis? Lihat orang-orang pada nangis, gua kagak nangis sendirian, malu gue, jadi ikutan nangis. Ada teman saya nangisnya sesenggukan benar itu ketika zikir. Sampai ditanya sama kakak saya, kamu kenapa nangis? Kok sesenggukan tuh zikir? Ingat dosa? Kagak. Emang kenapa? Cantangan gua keinjak. Kalau bahasa Jepangnya cantangan itu bodoh usi, kan di jempol, kesenggol, oh lo sakitnya kan ampun. Tapi kalau orang sendirian berzikir sampai meleleh air mata gitu, air matanya menetes, itu karena ingat kepada Allah, karena takut kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Asbahani. Baik, saya kira bab 2